Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kelima saya konsisten untuk buat konten ngobrol sendiri, terinspirasi dari salah satu tips dari Pak Gita Wirjawan yang bilang kalau beliau itu berlatih berbicara setiap hari di depan cermin. Tapi kali ini saya modifikasi supaya bisa jadi jurnal juga, sebagai ada dokumentasinya juga. Jadi saya rekam. Jadi saya di sini bisa melihat muka saya sendiri dengan kameranya. Oke. 2 hari ini saya ikut workshop atau seminar yang diadakan oleh Aksoro. Namanya itu kelas Scale Up 2.0. Ini kelas yang kedua yang saya pernah ikuti di Aksoro ya, bukan di tempat lain. Beberapa kali saya juga pernah ikut di tempat lain juga. Pertama kali saya ikut Aksoro itu di tahun 2019. Itu ketika saya hit pertama kali omset 1 miliar sebulan dari bisnis online saya di Indonesia. Oke. Nah, kali ini saya akan sedikit cerita soal kenapa sih saya hampir setiap tahun itu ikut acara kelas-kelas yang berbayarnya cukup mahal. Kalau yang ini 10.500.000 nih berbayarnya. Kenapa saya wajibkan diri saya untuk belajar di tempat seperti ini minimal 1 kali setahun? Pertama ya, dulu ceritanya 2019 dulu itu saya tuh ngerasa ya sombong lah atau angkuh lah, mungkin karena baru pertama kali hit 1 miliar sebulan ya di pasar Indonesia. Rasanya itu tuh saya tuh udah paling jago di bisnis apa segala macam lah ya. Ketemulah di acara itu, bahkan di situ ada Ridwan Hanif tuh, kalau tahu tuh youtuber otomotif. Itu saya sekelas sama dia di Jogja waktu itu. Nah, serunya ketika saya ikut acara ini saya nangis. Saya nelfon istri saya di WC, saya nangis sama saya. Yang aku kayak bukan apa-apa di sini ya gitu. Karena gini, kesombongan yang kemarin itu tuh langsung dihantam sama mereka, sama orang-orang, sama peserta bukan pembicaranya loh. Ini tuh kita ngomongin pesertanya aja bisnisnya udah besar banget. Yang di dalam otak saya itu tuh gimana ya cara dapetin usaha sebesar itu, saya belum bisa mencernanya. Di situ saya nangis ya, karena tadi angkuh, sombong segala macem lah ya, namanya anak muda masih umur ya dulu 25 ya, baru pertama kali baru nikah 26 berarti 26. Manfaatnya itu tuh berasa banget kalau di atas langit itu benar-benar di atas dalam hal kekayaan. Orang Indonesia itu nggak pernah kurang sama orang kaya sebenarnya, walaupun gap antara orang kaya dan miskin sangat besar. Tapi kalau kita udah masuk ke lingkaran orang kaya itu sendiri, orang yang punya usaha itu sendiri, kita tuh mau sebesar apapun usaha. Dari kemarin saya 1 miliar pertama dari toko online, sekarang alhamdulillah udah jauh lebih besar dari hit saya 2019 itu. Alhamdulillah. Tapi tadi ketemu ya acara tadi ya, balik lagi perasaan ya, bisnis saya itu bukan apa-apa sama sekali, dan saya nggak bisa sama sekali menyombongkan apa yang sudah saya dapatkan di sini. Walaupun di sini kita ngomongin ada yang udah usahanya, usaha keluarganya, meneruskan usaha keluarga, udah keturunan kedua, ketiga dan lain-lain, tapi tetap aja bisnis mereka ya
lebih besar, jauh lebih besar daripada bisnis saya lakukan sekarang. Jadi itu saya melakukan ya ikut acara seperti ini tuh untuk tetap menjaga kewarasan, untuk tetap menjaga pertama supaya saya tidak terlalu sombong dengan orang lain yang di sekitar saya dengan pencapaian saya saat ini, karena di luar sana banyak banget yang jauh lebih besar, tidak terdeteksi, tidak terlihat oleh kamera, sosial media dan lain-lain. Tapi juga saya juga mengkalibrasi lagi, oh iya ya bisnis saya itu masih kecil ya, gimana ya saya bisa ke level itu, gimana ya saya bisa ngobrol dengan mereka. Dan alhamdulillah pas 2019 itu seminar yang ke 2021 ke 2020 itu saya dapat investor pertama saya juga di situ, yang enggak yang alhamdulillahnya ngasih menginvest usaha saya dengan walaupun baru ketemu dulu kayak seminggu doang ya, dengan nilai ratusan juta rupiah. Jadi itu saya tuh juga punya, pertama saya diingatkan dengan kondisi kalau saya bukan apa-apa. Itu tuh hal yang paling penting, terutama nih yang baru usahanya baru maju, ngerasa udah paling jago, ngerasa yang paling hebat, terus dihajar nih karena kenyataan, karena ternyata itu bukan apa-apa di luar sana, di kelompok orang-orang yang punya bisnis itu bukan apa-apa sama sekali loh. Kedua ya saya pengen mengkalibrasi ulang cita-cita saya. Oh iya, pathway-nya udah bener apa belum? Udah kayaknya bisa lebih gede deh, kayaknya bisa dengan cara ini deh. Itu tuh banyak banget inspirasi yang saya bisa dapatkan setiap acara seminar kayak gini. Meluluhkan kesombongan tapi juga bisa membuat saya jauh punya batasan, langit-langitnya itu tambah tinggi nih. Beda nih kalau kita setiap hari ya ngobrol sama teman-teman kita yang sorry itu saya ngomongnya ya usahanya masih selevel sama kita atau bahkan di bawah sama kita itu tuh nggak bisa mindsetnya itu akan tetap di situ, terkurung dalam tempurung. Kita nggak bisa loncat dari stage kita itu. Nah ketika saya keluar ternyata orang bisa kayak gini, orang bisa kayak gitu, bisnisnya jauh lebih besar daripada saya, ratusan sampai ribuan kali lipat dari usaha saya saat ini. Jadi itu saya tuh karena saya seorang intuiting atau yang suka berimajinasi, saya langsung berpikir oh gimana ya kalau usaha saya bisa sampai kayak gitu. Jadi itu tersusun strategi-strategi baru yang ketika saya bawakan ke tim saya lagi, sebenarnya tuh tim saya mengkerutkan wajah lagi nih, mau apa lagi nih Bang Lapid nih. Ya itu trauma mereka ketika saya selesai dari acara-acara seminar kayak gitu, tim saya malah trauma. Bang Lapid bawa apa lagi nih, aduh apa lagi nih. Ya itu saya tetap menjaga kewarasan otak saya, kewarasan hati saya, dan tetap menjaga mimpi-mimpinya agar tetap tertata sesuai pathway. Bahkan saya punya plafon baru yang di otak saya akhirnya oh iya saya bisa deh 5 tahun lagi kayak gini atau 3 tahun lagi kayak gini. Itu tuh yang sekarang lagi diusahakan. Ya itulah sharing kali ini. Jadi teman-teman menurut saya ya nggak ada salahnya teman-teman untuk ikut kelas berbayar jutaan bahkan belasan juta. Saya pernah ikut paling mahal itu di 16,8 juta, dan itu saya mendapat di seminar itu saya mendapatkan investor pertama saya yang ngasih saya uang untuk usaha saya ya, ratusan juta rupiah dalam keadaan saya baru kenal sama beliau itu kayaknya nggak nyampe seminggu.
teman-teman harus nyoba dari, ya kalau teman-teman masih mulainya dari kelas ratusan, cobain kelas yang mulai dari lebih dari 500. Udah berasa beda tuh orang-orangnya. Nanti ikut lagi kelasnya di atas 1 juta, 1 sampai 3 juta, itu tuh udah beda lagi. Nah oke, ini salah satu yang harus teman-teman catat juga nih. Setiap stage atau setiap tahapan, setiap angka yang kita ikutin itu tuh ada orang-orang yang berbeda yang datang. Pertama, dengan uang segitu dia bisa meluangkan waktu atau bisa mengeluarkan uang dengan mudah untuk cuma belajar dengerin beberapa pembicara ngomong. Misalnya anggap nih saya 10 juta, terus dia juga punya waktu luang untuk ikut acara itu, berarti bisnisnya udah bisa jalan dan bisnisnya udah besar. Nah semakin naik levelnya uang yang dia keluarkan untuk ikutin acara itu, semakin berkualitas, terus semakin gede usaha yang di situ, karena dia udah tidak sayang lagi dengan uangnya. Kedua dia sudah tidak tergantung lagi usahanya dengan waktu dia berada di kantornya dia. Itu tuh sangat beda loh, beda dengan kelas-kelas yang mungkin 100 ribuan, 200 ribuan, itu beda banget. Orang-orangnya itu jauh lebih berbeda, dan teman-teman harus nyobain itu. Feel-nya, rasanya, networking-nya, cara ngobrolnya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang jauh berbeda. Dan kalau bisa itu bukan kelas-kelas teknis langsung ya. Kalau kelas-kelas teknis langsung itu terjebak sama mindset yang ada di kelas itu sebenarnya. Karena mending kelas-kelas yang kayak tadi tuh, saya itu ada yang di situ ada Pak Jonan, Ignatius Jonan yang mantan direktur KAI dan menteri SDM gitu ya, SDM. Terus ada Wani Sabu, Ibu Wani Sabu itu senior advisor di Halo BCA. Terus ada Pak Natalius apa gitu ya, founder dari tiket.com. Dan satunya lagi Pratama Aditya, itu guerrilla marketing. Dia itu menangani MS Glow, Athenanya, Dr. Richard dan lain-lain. Itu jauh, menurut saya sih jauh lebih bisa terbuka, open new mindset ketika kelas-kelas yang lebih umum seperti itu dibanding kelas-kelas spesifik kayak mungkin kita ikutin kelas marketing itu misalnya Meta Ads aja atau TikTok Ads aja, bayar udah 1 jutaan tuh biasanya tuh. Tapi ya karena pathway-nya beda sama orang-orang yang meluangkan waktu untuk tidak belajar teknis, beda banget feel-nya, rasanya sih sebenarnya. Cobain aja ikut kelas-kelas kayak gitu. Selain kita dapat materi dari dapat ilmu dari pematerinya, kita dapat lingkungan yang tadi yang saya bilang mempengaruhi hati saya, mempengaruhi mindset saya juga bahkan kita bisa bernetworking dengan orang-orang yang lain yang ternyata bisa bersama-sama memajukan usaha kita saat ini. Itu teman-teman, buat sharing session hari ini. Thank you udah ikutin, semoga ada yang nonton perjalanan saya ngobrol seperti ini hanya untuk sebenarnya hanya untuk melatih saya berbicara di depan kamera, di depan umum, supaya saya bisa lebih lancar lagi. Semoga ada manfaatnya di video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.